Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita mau merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-34 dengan tema Immanuel. Kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel dalam perjuangan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang Allah janjikan kepada mereka. Dalam perjalanan keluarnya mereka dari tanah perjanjian, tak pernah Allah meninggalkan mereka dari segala kesusahan maupun sukacita yang mereka alami dalam perjalanan yang mereka lewati. Ketika kita berjuang melewati masa sukar dalam perjalanan hidup kita, Allah turut hadir dan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kan tetapi terkadang kita yang terlalu khawatir bahkan melihat perkara yang besar menjadikan kita tidak fokus pada janji dan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel juga ketika mereka dalam perjuangan keluar dari tanah Mesir, banyak kekhawatiran dan bahkan mengeluh melihat hal-hal yang terjadi dalam perjalanan yang ada. Mereka melihat dan berfokus pada masalahnya, tidak menyadari bahwa ada penyertaan Allah di tengah-tengah kesulitan dan masa sukar yang mereka sudah lewati. Mereka kurang menyadari bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dari mereka belum keluar dari tanah Mesir dan setelah mereka keluar pun mereka tetap ada dalam penyertaan Allah dan bahkan senantiasa Allah berkati. Kita mau belajar dua hal yang membuktikan bahwa Allah menyertai kehidupan kita setiap harinya. Yang pertama, Allah menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Setiap langkah dan apapun itu yang akan mereka kerjakan, selalu Allah menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Allah selalu memberi petunjuk melalui firman-Nya. Allah sangat konsisten dengan janji-janjinya melalui firman-Nya. Kita tidak sadar bahwasannya peneguhan Allah, kekuatan yang Allah berikan, dan petunjuk yang Allah berikan selalu diberikan melalui firman-Nya. Jangan pernah sepelekan ataupun abaikan ketika ada firman yang mungkin kita mendengar dan membacanya, kita tertegur. Percayalah Allah bekerja melalui firman-Nya dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel melalui firman Allah yang menjadi petunjuk, mereka melihat bahkan merasakan betapa baiknya Tuhan dan betapa luar biasanya penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Israel. Allah menjadi tempat perlindungan yang sejati. Dalam kesulitan, Allah menjadi jalan keluar bagi kehidupan mereka. Dan ketika di tengah situasi yang sulit sekalipun, Allah menjadi terdepan yang berjalan dalam perjalanan mereka. Dan ketika mereka telah keluar dari tanah perjanjian, Allah tetap menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah Allah sudah menjadi tempat perlindungan kita dalam situasi sulit, dalam masa sukar, dan dalam segala pergumulan yang sekarang kita alami? Atau kekhawatiran dan keputusasaan menguasai kehidupan kita sehingga iman kita atau kekhawatiran dan keputusasaan yang menguasai kehidupan kita sehingga membuat iman kita tidak berperan penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Allah akan tetap menjadi Allah yang menyertai kita dalam segala situasi dan sampai kita kembali kepadanya, janji-janjinya tidak akan berubah. Jadilah kuat dan tetap berpegang pada janji-janjinya Tuhan. Aplikasinya, penting untuk kita meresponi setiap firman yang kita dengar, bahkan kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab di dalam firman-Nya ada peneguhan iman, petunjuk, bahkan kekuatan Allah untuk memampukan kita dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Salam.